Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Dan kembali ke rumah Li. Li Longsing memilih untuk berlatih di pengasingan lagi. 8 hari kemudian, Li Longsing meninggalkan ruang rahasia. Seorang anggota keluarga Li yang menjaga pintu ruang rahasia tercengang saat melihatnya. Dia menemukan bahwa tuan istana terlihat berbeda dari sebelumnya. Meskipun tidak ada fluktuasi kultivasi di permukaan, itu memberi orang perasaan yang tak terduga, seperti jurang di lautan. Dia tidak salah, setelah 8 hari di pengasingan dan latihan yang melelahkan, Li Longsing akhirnya berhasil memasuki alam surga ke-9 pengumpulan Qi. Namun, untuk naik ke level seperti itu, Li Longsing hampir menghabiskan semua sumber daya kultivasinya. Termasuk beberapa harta alam dan duniawi dari Li Mansion, serta sumber budidaya yang diberikan Tan Saomo padanya di masa lalu. Li Longsing menghela nafas panjang, dan merentangkan tangannya untuk menyambut sinar matahari yang cerah di luar. Tapi di dalam hatinya, dia diam-diam memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya dalam latihannya. Karena sumber latihan saat ini dari Li Mansion hanya dapat diberikan sampai dia dipromosikan ke alam pengumpulan Qi dari alam surga ke-9. Jika Anda ingin melangkah lebih jauh, Anda harus memikirkan cara lain. Lagi pula, ini hanyalah rumah Li kecil, dan paling banyak hanya dapat mendukung satu petapa ke pengumpul Qi Super. Jika dia ingin naik dari alam pengumpulan Qi ke alam Transcendent, yang terbaik adalah kembali ke rumah Master. Di rumah Patriark Li, ada banyak pil yang bisa masuk ke alam Transcendent. Namun, sekarang dia tidak cukup kuat, dia tidak akan kembali. Sayang sekali, di bab alkimia, sebenarnya ada resep alkimia kuno, yang mencatat metode pemurnian pil pemecah penghalang. Setelah saya memiliki pil itu, saya dapat menembus kemacetan dalam satu gerakan dan melangkah ke alam Transcendent. Sayang sekali salah satu bahan utama untuk memurnikan pil ini, telah menghilang di daratan. Meskipun ada ladang obat tandus dan kuno di Danhai Li Longsing, semangat api super adalah hal aneh yang lahir antara langit dan bumi, yang tidak dapat dihasilkan dengan menanam. Oleh karena itu, Li Longsing dapat tumbuh di Danhai. Keluarkan semua ramuan untuk memurnikan pil pemecah penghalang, tetapi dia tidak bisa mendapatkan semangat api yang super. Sangat sulit untuk naik dari kondisi pengumpulan Qi ke kondisi super fana. Kesulitan dapat dikatakan sebagai jumlah dari semua kesulitan lanjutanan sebelumnya. Seorang lelaki besar di dunia kultivasi pernah menyimpulkan bahwa ada daerah aliran sungai yang sangat besar antara alam pengumpulan Qi dan alam Transcendent, seperti jurang di langit, yang tidak dapat dengan mudah diseberangi. Beberapa orang tidak dapat menerobos sepanjang hidup mereka, dan tetap stagnan di alam ini selamanya, tidak dapat membuat kemajuan lebih lanjut. Setelah terobosan dilakukan, ikan mas dapat melompati gerbang naga, dan kekuatan tempur akan meningkat secara eksponensial. Li Longsing sekarang berada di tepi kondisi ini. Jika Dik berlatih secara normal, dia mungkin tidak dapat dengan mudah menerobos dalam 3-5 tahun. Untuk petapa lain, dia tidak berada di sana selama 10 tahun, bahkan selamanya di situ saja. Ini masih tentang para beku dengan bakat luar biasa. Jika bakatnya biasa-biasa saja, maka benar-benar tidak ada harapan seumur hidup. Li Longsing berkata pada dirinya sendiri, jika butuh 3 hingga 5 tahun bagi saya untuk melangkah ke alam Transcendent dalam praktik pintu tertutup, itu sama sekali tidak dapat diterima. Bahkan jika saya melangkah ke alam Transcendent paling cepat dalam 3 tahun, itu tidak dapat diterima, karena Zhenbei Wang, saat ini seperti pisau besar yang tergantung di atas kepala, akan jatuh kapan saja. Bagaimana dia bisa memberi saya waktu 3 tahun untuk berkembang? Tidak. Saya harus mencari cara lain. Cara terbaik adalah untuk menemukan roh api ekstrim secepatnya, itu berhasil memurnikan pil pemecah penghalang. Setelah mengambil keputusan, Li Longsing segera mengambil tindakan. Dia segera meninggalkan rumah Li dan langsung pergi ke rumah wali kota. Tan Saomo mendapat informasi lengkap,
dan Li Longsing ingin bertanya padanya di mana dia bisa menemukan roh api ekstrim. Li Longsing berjalan, tiba-tiba menemukan fenomena aneh. Di antara kerumunan yang datang dan pergi, sebenarnya ada banyak wajah asing. Apalagi orang luar itu semuanya adalah petapa, dan masing-masing dari mereka tidak lemah. Kebanyakan dari mereka berada di alam bawaan, dan bahkan ada beberapa yang telah melangkah ke alam pengumpulan Qi. Tidak akan menjadi perhatian di ibu kota kekaisaran Yan besar. Karena kaisar adalah pusat kekuasaan Dayan, dengan banyak keluarga besar dan sekte. Tapi di sini, ini adalah kota kecil. Di sini, penampakan lingkungan pengumpulan gas tingkat tinggi yang asing sudah cukup untuk menimbulkan sensasi. Mengapa begitu banyak ahli aneh tiba-tiba muncul di kota Qingyun? Li Longsing sedikit mengernyit, mempercepat langkahnya, dan langsung pergi ke rumah wali kota. Agaknya Tan Saomo, wali kota itu, harus mengetahui alasannya. Dia memasuki halaman belakang rumah wali kota dengan mudah. Seperti biasa, Tan Saomo sedang bermain dengan senjata besar sepanjang beberapa kaki di halaman. Hu Sengfeng, Agung, kakek. Li Longsing menyapa. Haha, Xiao Li, kamu di sini. Tan Saomo dengan santai melemparkan tombak ke orang kepercayaan yang melayani di sampingnya, dan menyapa Li Longsing dengan senyuman. Menyadari bahwa napas Li Longsing berbeda, pikiran spiritual Tan Saomo menyapu dengan tenang. Langsung tertegun. Setelah beberapa saat, Tan Saomo mengangkat jempolnya ke arah Li Longsing. Monster, sungguh monster. Li Longsing sedikit tersenyum, dia tidak akan menyembunyikan kultivasi aslinya di depan Tan Saomo. Maka tidak mengherankan jika Tan Saomo bisa melihat kekuatannya. Keduanya datang ke paviliun samping dan duduk. Dua pelayan wanita menyajikan teh. Li Longsing menyesapnya, meletakkan cangkir tehnya, dan bertanya langsung ke intinya, kakek, mengapa ada begitu banyak petapa aneh di kota ini? Tan Saomo sedikit tersenyum, ku dengar ada situs bersejarah baru di pegunungan Hengduan. Pemburu harta karun. Situs kuno. Situs kuno apa? Tan Saomo berpikir sejenak, dan melambai kepada orang kepercayaan yang memegang senjata tidak jauh dari sana, biarkan Xiao Wu memberitahumu, karena beberapa hari yang lalu, Xiao Wu yang menyuruh orang untuk menyelidiki berita itu, dia seharusnya tahu lebih detail daripada saya. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Xiao Wu, ceritakan apa yang kamu lihat beberapa hari yang lalu, terlebih lagi, beritahu aku segalanya, dan jangan sembunyikan apapun. Ya, Tuan. Xiao Wu mengangguk, dan membungkuk dengan hormat kepada Li Longsing. Tempat situs bersejarah yang muncul itu adalah tepi gunung mematikan, seperti jurang besar yang tiba-tiba menyembur dari tanah. Api berkobar di dalam dan suhunya sangat tinggi. Jadi yang orang biasa tidak bisa masuk terlalu dalam, pimpin saja orang untuk memeriksa sekeliling, lalu kembali. Jurang berapi-api. Li Longsing tercengang. Xiao Wu mengangguk dan melanjutkan, ya, menurut berita yang saya temukan, awalnya ada gurun yang sangat luas, dan suhunya sangat tinggi pada hari kerja. Entah kenapa, tiba-tiba beberapa hari yang lalu meledak dan menjadi jurang. Ketika orang saya sedang menyelidiki, dia juga mendengar beberapa orang yang datang berkomentar bahwa pasti ada harta karun tak tertandingi yang dikaitkan dengan api yang tersembunyi di dalamnya, dan alasan mengapa tanah meledak adalah karena harta yang dikaitkan dengan api di dalamnya akan segera lahir. Oleh karena itu, selama beberapa hari ini, semakin banyak petapa yang datang ke kota Qingyun. Saya tidak tahu apakah Anda sudah tahu. Sebagian besar kultivator yang datang kali ini berkultivasi dengan atribut api. Li Longsing memikirkannya dengan hati-hati, dan memang benar demikian. Di antara petapa aneh dari luar, lebih dari 90% adalah petapa dengan atribut api. Hanya sejumlah kecil petapa yang merupakan petapa dengan atribut lain. Harta karun atribut api akan segera lahir. Mungkinkah roh api? Memikirkan hal ini, mata Li Longsing tiba-tiba berbinar. Bahan untuk memurnikan pil pemecah penghalang masih kekurangan roh api ekstrim. Jika tidak ada roh api ekstrim, api tingkat tinggi roh dapat digunakan sebagai gantinya, tetapi efeknya tidak terlalu bagus itu saja. Tetapi dengan pil pemecah penghalang yang disempurnakan oleh roh api tingkat tinggi,
dia dapat berhasil masuk ke alam transenden hanya dalam 3 bulan. Haha, aku seperti mengantuk dan seseorang memberiku bantal. Li Longsing tertawa terbahak-bahak. Dia sangat bersyukur munculnya situs bersejarah yang baru itu. Dia juga tidak serakah, selama dia menangkap roh api tingkat tinggi dengan santai. Meski sudah membulatkan tekad untuk mengunjungi situs sejarah baru, Li Longsing tidak melupakan tujuan perjalanannya. Dia bertanya dengan santai, "Kakek, apakah kamu tahu di mana saya dapat menemukan roh api ekstrim?" Roh api ekstrim. Tan Saomo sedikit mengernyit, berpikir lama, dan menggelengkan kepalanya. "Maaf, saya benar-benar tidak tahu tentang itu, karena roh api ekstrim telah punah di daratan selama hampir 100 tahun, dan mungkin tidak mudah untuk menemukannya." "Tidak apa-apa," Li Longsing tersenyum. Karena roh api ekstrim tidak dapat ditemukan, target hanya dapat diturunkan dan ditempatkan pada roh api tingkat tinggi. Setelah mengobrol sebentar, Li Longsing berencana mengunjungi Tan Qianqian. Tetapi Tan Saomo berkata bahwa Tan Qianqian sedang berlatih dalam pengasingan selama ini, menstabilkan surga ke-6 dari alam pengumpulan Qi-nya. Setelah mendengar kata-kata Tan Saomo, Li Longsing diam-diam terkejut. "Saya tidak menyangka kecepatan kemajuan Qianqian begitu cepat. Meski tidak sebaik diriku, melihat seluruh benua, tingkat kecepatan kemajuan ini juga mencengangkan." Sejak Qianqian berlatih, Li Longsing tidak mengganggunya. Setelah pergi, Li Longsing langsung keluar kota dan berlari menuju pegunungan Hengduan. Situs kuno itu telah muncul selama beberapa hari. Jika Li Longsing ingin menangkap roh api tingkat tinggi, itu harus lebih cepat dari yang lain. Jika terlambat, mungkin semua roh api di dalam telah ditangkap oleh para petapa atribut api itu. Sepanjang jalan, selain Li Longsing, ada banyak petapa, baik sendiri maupun berkelompok, langsung menuju ke tujuan mereka. Semua orang membicarakan topik itu, dan itu semua tentang monumen baru. Haha, lelaki tua itu telah mandek di puncak 9 surga alam Xiantian selama beberapa dekade. Jika dia dapat menangkap roh api kali ini, memurnikan dan menyerapnya, dia pasti akan dapat menembus kemacetan dan melangkah ke alam pengumpulan Qi. "Yah, aku hampir sama denganmu. Li tua, kamu bukan petapa atribut api, mengapa kamu ingin ikut? Kamu tahu bola, cucu saya lahir dengan akar spiritual atribut api terbaik. Untuk cucuku, bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku kali ini, aku akan membantunya menemukan beberapa bahan alami atribut api dan harta duniawi, meredam tubuhnya, dan meletakkan fondasi yang baik." "Haha, selamat, mungkin dalam 100 tahun, keluarga lama Li Anda akan bertemu lagi." Pembangkit tenaga atribut api super muncul. Sekelompok orang mulai berdiskusi dengan kecepatan penuh, dan terbang melewati Li Longsing. Li Longsing tidak terburu-buru, mengikuti kerumunan, dan menuju pegunungan Hengduan. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena dia ingin mendengar lebih banyak tentang informasi situs kuno itu. Setelah mendengarnya, Li Longsing tiba-tiba mulai menjalankan langkah ilusi langit, dan kecepatannya melonjak dalam sekejap. Fiuh, hanya ada bayangan material yang tersisa di tempatnya, dan Li Longsing telah menghilang. Dia sudah belajar dari Xiao Wu. Mengetahui lokasi yang tepat dari situs bersejarah, dia mulai dengan kecepatan penuh dan langsung menuju ke tujuan. Tempat yang dia lewati berantakan. Di tanah, ada monster yang tak terhitung jumlahnya dan tulang petapa yang patah dengan petapa di depannya membuka jalan. Li Longsing tidak ingin menemui masalah untuk memblokir monster apapun, karena sebagian besar monster dipenggal oleh petapa di depan. 2 jam kemudian, Li Longsing akhirnya berhasil tiba di tujuan. Melihat jurang besar di depan, Li Longsing juga terkejut. Percis seperti yang Xiao Wu katakan, di jurang, ada api yang berkobar di mana-mana. Dari waktu ke waktu, tiang api setinggi puluhan kaki akan naik, memancarkan panas yang menyengat pada saat ini. Ada ratusan cultivator berdiri di tepi jurang. Satu persatu, mereka membuka kekuatan magis mereka, menahan panas yang meluap dari jurang. Mereka yang berada di bawah kondisi bawaan menyaksikan dari jauh dan tidak berani untuk mendekat. Melihat ke depan, ada kabut kabur di seberang jurang.
Raungan binatang mengguncang langit dan bumi. Itu adalah pegunungan mematikan, salah satu dari 10 tempat terlarang di daratan. Bahkan sulit bagi burung untuk menyeberang, dan ada banyak bahaya. Suhu di sini terlalu tinggi, bagaimana kita bisa turun pergi? Itu benar, apa yang tersembunyi di kedalaman situs bersejarah ini. Suhunya sangat tinggi, bahkan aku, seorang petapa atribut api dari lapisan ke-9 alam bawaan, tidak bisa masuk dengan mudah. Hei, aku ingin menangkap roh api tingkat tinggi untuk menyempurnakannya, tapi sepertinya sia-sia. Li Longsing menoleh dan melihat, dan menemukan bahwa pria yang menghela nafas adalah pria tua yang dia temui di jalan. Dia telah mencapai surga ke-9 dari alam bawaan, tetapi sayang sekali dia belum bisa maju 1 inci pun. Dia ingin datang ke sini untuk mencari keberuntungan, tetapi sekarang dia bahkan tidak bisa turun ke jurang. Ini adalah kesedihan seorang beku, tidak cukup kuat, bahkan jika harta itu ada di depannya, dia hanya bisa melihatnya. Lihat, seseorang masuk. Pada saat ini, bayangan hitam maju ke depan dan melompat ke jurang di depannya. Nyala api langsung menelannya. Segera setelah itu, beberapa sosok melompat satu demi satu. Li Longsing menemukan bahwa orang-orang itu, hampir semuanya adalah petapa pengumpul ki. Dengan pemikiran di benak Li Longsing, kitab suci surgawi kekacauan, tiba-tiba berlari, dengan cepat menyebarkan energi keluar tubuh, membentuk penghalang yang tidak terlihat. Dia melompat, dan kemudian melangkah ke dalam jurang. Baru saja masuk, berguling dan jatuh. Api yang mengamuk segera menelannya seperti lautan badai. Namun, Li Longsing terkejut menemukan bahwa dengan perisai yang dibentuk oleh vitalitas yang kacau, suhu yang sangat tinggi dari api yang mengamuk tidak dapat menyakitinya sama sekali. Li Longsing merasa lega, dan langsung digunakan dalam posisi jatuh bebas dan jatuh. Ada angin bersiul di telinganya, dan dia tidak tahu berapa lama dia jatuh. Akhirnya sampai di tanah, dia membenturkan kakinya dengan keras. Tanah di bawah berwarna merah tua dan sangat keras, dan kaki Li Longsing langsung menimbulkan 2 lubang besar. Melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa ini adalah dunia bawah tanah yang sangat besar. Selain kobaran api yang mengamuk dengan gila-gilaan yang muncul dari tanah, ada juga asap yang mengepul dan debu yang menderu-deru. Bahkan jika matanya memandang jauh, mereka hanya dapat melihat sekitar 10 kaki di sekitar tubuh. Li Longsing, seorang kultivator lapisan ke-9 dari alam pengumpulan Qi, tetapi yang lainnya bahkan lebih tak tertahankan. Petapa yang lebih lemah darinya hanya bisa melihat pemandangan setinggi 3 kaki paling banyak. Sial, tempat apa ini? Kenapa aneh sekali? Ya, aku seperti orang buta sekarang. Aku tidak bisa melihat apa-apa, bagaimana aku bisa berburu harta karun? Suara-suara keluhan datang dari samping, dari waktu ke waktu. Li Longsing mengabaikan mereka, tetapi melangkah maju menghadapi asap dan debu yang mengepul. Api di sekelilingnya tidak bisa menembus perisai vitalitasnya. Setelah berjalan beberapa saat, beberapa bentang alam aneh berangsur-angsur muncul di depan. Ada puncak berbentuk aneh, saling silang. Puncak-puncak ini seperti gunung berapi aktif yang menyemburkan semburan magma panas dari waktu ke waktu. Ah! Pada saat ini, jeritan melengking datang dari sampingnya. Li Longsing melihat sekeliling, dan melihat seorang lelaki tua berambut putih berteriak dan jatuh ke tanah, tubuhnya tertutup magma panas. Segera lelaki tua itu berubah tanpa bisa dikenali dan sekarat. Dengan lambaian tangan Li Longsing, sinar vitalitas yang kacau dilepaskan, menutupi lelaki tua itu. Magma yang berjatuhan segera mundur. Li Longsing melangkah maju, membantu lelaki tua itu berdiri, menekan punggungnya dengan tangan kanannya, dan energinya melonjak hebat, mengusir racun api yang telah menyerang tubuhnya. Terima kasih senior, terima kasih. Pria tua itu berterima kasih dan membungkuk dalam-dalam kepada Li Longsing. Kembalilah, ini bukan tempat untukmu. Li Longsing mengayunkan lengan bajunya dan mendorong lelaki tua itu menjauh. Orang tua di tingkat pertama alam pengumpulan Qi memberi Li Longsing tatapan bersyukur, mengingat penampilannya, lalu berbalik dan pergi. Semakin jauh Anda masuk ke dalam, semakin tinggi suhunya, dan semakin kuat kekuatan magma, memang tidak mungkin baginya,
seorang petapa di alam pengumpulan Qi tingkat pertama untuk datang ke sini. Setelah menyelamatkan lelaki tua itu, Li Longxing melanjutkan. Di depan, harus ada roh api tingkat tinggi. Setelah berjalan 1000 kaki lagi, Li Longxing berhenti. Dia mengangkat kepalanya tiba-tiba, melihat ke puncak gunung di depan dengan mata tajam. Di puncak gunung, sekelompok petapa sedang berkelahi. Di medan perang, bola api seukuran kepalan tangan secara fleksibel mengelak ke kiri dan ke kanan. Roh api, mata Li Longxing berbinar. Bola api seukuran kepalan tangan itu menyembunyikan penjahat sepanjang 3 inci dengan wajah buram di dalamnya. Itu hanya dapat dianggap sebagai roh api tingkat rendah, tetapi pada saat ini, sekelompok petapa telah menggunakan otak mereka untuk merebut benda ini. Ah! Di tengah teriakan, seorang petapa diserang dari belakang, jantungnya hancur, dan dia tiba-tiba jatuh dari udara dan jatuh ke gunung berapi aktif di bawah. Dalam sekejap, itu ditelan oleh magma yang mengepul, tanpa menyisakan tulang. Roh api ini pertama kali ditemukan oleh lelaki tua itu, kalian semua keluar dari sini. Seorang lelaki tua berambut putih sangat marah dan berteriak ke langit. Haha, lelucon apa itu, harta langka langit dan bumi, tempat tinggal orang-orang saleh, jadi bagaimana jika kamu yang pertama menemukannya? Boom! Semburan suara keras menyebar ke segala arah. Lebih dari selusin petapa berjuang mati-matian untuk mendapatkan roh api tingkat rendah itu. Setiap kali seseorang ingin merebut roh api, mereka akan dipukuli oleh orang lain. Segera, beberapa biksu terluka parah dan jatuh ke gunung berapi aktif di bawah, tanpa meninggalkan tulang. Li Longxing menggelengkan kepalanya, mengabaikannya, dan berjalan lurus ke depan. Sangat tabu untuk mencampuri urusan orang lain di dunia kultivasi. Selain itu hanya roh api tingkat rendah, dan sekilas mereka dapat mengetahui bahwa mereka semua dibutakan oleh keserakahan. Jika Li Longxing naik dengan gegabah saat ini, dia hanya akan menjadi sasaran kritik publik dan dipukuli oleh mereka. Tujuannya adalah roh api tingkat tinggi. Roh api tingkat rendah yang baru lahir tidak terlalu penting matanya. Bahkan jika ia mendapatkannya, itu tidak dapat menggantikan roh api ekstrim dan memurnikan pil pemecah penghalang. Sepanjang jalan, Li Longxing bertemu lagi dengan beberapa kelompok petapa. Mereka sedang dalam perjalanan, berjuang untuk mendapatkan beberapa roh api tingkat rendah. Li Longxing tidak berhenti, dan melanjutkan perjalanannya. Sekarang sejumlah besar roh api tingkat rendah telah muncul, itu berarti roh api tingkat tinggi tidak jauh lagi. Karena setiap roh api tingkat tinggi menelan roh api tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya untuk tumbuh dan berkembang seiring waktu. Hei, adik kecil, tunggu aku. Pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar di belakangnya. Li Longxing menoleh ke belakang, dan menemukan seorang lelaki tua berambut putih mengejarnya dengan cepat. Ada apa? Li Longxing sedikit mengernyit. Pria tua itu tersenyum dan berkata, jangan khawatir adikku, pria tua ini tidak memiliki niat buruk terhadapmu, aku hanya ingin bertanya padamu. Li Longxing mengangkat alisnya. Pria tua itu berkata lagi, maaf adik kecil, suhu di sini sangat tinggi, kenapa kamu sepertinya tidak terpengaruh sama sekali? Ranahnya telah melangkah ke puncak alam 9 surga pengumpulan Qi, yang bahkan lebih tinggi dari Li Longxing. Namun yang sangat aneh adalah dia harus mengeluarkan energi sepanjang waktu untuk berjalan di sini, dan sulit untuk menahan panas yang menyengat. Di sisi lain, Li Longxing tampak seperti orang normal, seolah sedang berjalan di taman belakang rumahnya sendiri, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Orang tua itu bertanya-tanya apakah Li Longxing memiliki harta karun atribut api di tubuhnya. Hanya dengan cara itu kita tidak terpengaruh oleh suhu tinggi di sini. Li Longxing berkata, itu tidak ada hubungannya denganmu. Setelah mengatakan itu, dia terus melangkah maju. Huff, bocah gila, beraninya kau memandang rendah orang tua ini. Mata lelaki tua itu berkilat gelap, dan tiba-tiba guntur melanda. Tinju besar langsung mengenai Huanglong, meledakkan punggung Li Longxing. Karena anak itu memiliki harta karun atribut api, dia tidak boleh melepaskannya dengan mudah. Dia juga seorang petala pengumpul Qi tingkat tinggi dari atribut api,
dan dia tahu berapa banyak harta seperti itu dapat membantu latihannya. Ini adalah kedalaman situs bersejarah, tidak ada orang di sekitar. Membunuh orang untuk merebut harta bahkan lebih biasa di dunia latihan. Jika Li Longsing mati, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak sekuat orang lain. Dengan pukulan itu, lelaki tua itu menggunakan seluruh kekuatannya, siap membunuh dengan satu pukulan. Mencari kematian. Pada saat tinju lelaki tua itu dilepaskan, wajah Li Longsing menjadi gelap, dan dia membuat keputusan dalam sekejap, dan meninju dengan backhand. Nyatanya, ketika lelaki tua itu pertama kali mulai mengejar, Li Longsing melihat keanehan di kedalaman matanya, yaitu cahaya keserakahan. Tidak menyangka, dia benar-benar berani melakukannya. Boom! Suara keras mengguncang langit, dan langit yang dipenuhi api bergulung dan menyebar ke sekitarnya. Orang tua itu, yang sangat bangga dan mengira satu pukulan akan membunuhnya, tiba-tiba memuntahkan darah. Saat terbang mundur, matanya tiba-tiba terbuka lebar, penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia tidak menyangka bahwa dalam serangan diam-diam, dia tidak bisa melawan anak ini. Setelah mendarat, 7 lubang orang tua itu berdarah, dan seluruh lengan kanannya hancur. Sialan, lelaki tua itu berdiri dari tanah, berbalik dan melarikan diri terlepas dari luka-lukanya. Dia mengerti bahwa dia telah menabrak pelat besi. Jangan hanya lihat anak di depannya yang hanya memiliki alam pengumpulan ki lapisan ke-9, namun nyatanya, kekuatan tempurnya jauh melebihi miliknya. Sua, pria tua itu baru saja berbalik, dan tiba-tiba menjerit seperti dia melihat hantu. Riak di depannya terdistorsi, dan Li Longsing tiba-tiba muncul di depannya, menghalangi jalan. Dan di belakangnya, Li Longsing telah berdiri. Avatar, pria tua itu ketakutan setengah mati, secara keliru berpikir bahwa Li Longsing telah mempraktikkan teknik avatar yang menentang surga yang telah lama hilang di daratan. Nyatanya, Li Longsing yang muncul saat ini sama persis, sehingga sulit untuk membedakan mana yang palsu. Pada saat yang sama, itu juga menunjukkan bahwa latar belakang Li Longsing jelas tidak sederhana. Kalau tidak, bagaimana mungkin mempelajari teknik avatar yang menantang surga itu? Dengan teriakan nyaring, lelaki tua itu lari. Sosok Li Longsing bergerak, dan dia sekali lagi merentangkan langkah halusnya, menghalangi jalannya. Melihat bahwa tidak ada cara untuk melarikan diri, lelaki tua itu sangat ketakutan hingga kakinya lemas. Dia berlutut dengan berat, dan bersujud dengan panik kepada Li Longsing, memohon belas kasihan, "Senior, tolong maafkan aku menyinggungmu karena aku memiliki mata yang terlalu kecil. Biarkan aku pergi." Li Longsing menatapnya, "Siapa namamu? Dari sekte yang mana?" Orang tua itu dengan cepat menjawab, "Nama saya Chen Li, seorang pembudidaya tanpa latar belakang atau sekte." Li Longsing berkata dengan acuh tak acuh, "Aku kekurangan budak." Chen Li buru-buru bersujud, "Selama Anda tidak membunuhku, saya bersedia menjadi budak dan melayani Anda." "Bangun!" Li Longsing melambaikan tangannya. "Terima kasih Tuan." Chen Li berdiri, dan Hou Li, yang memiliki alis rendah dan mata yang menyenangkan, berdiri di samping. Pasti masih banyak bahaya di depan, jadi Li Longsing memutuskan untuk membawanya dan membiarkannya menjadi pion. Bagaimanapun, orang ini bukanlah orang yang baik, bahkan jika dia mati saat memimpin pertempuran, itu tidak masalah. Li Longsing tidak membunuhnya, bukan karena kebaikan, tetapi karena dia ingin memanfaatkan sampah itu. Berjalan sekitar 100 kaki lagi, Li Longsing melambaikan tangannya, berhenti. Dia melihat ke daerah perbukitan di depan dengan mata tajam. Di sana, ada tiang api setebal lengan, mengaum ke langit. Saat berikutnya, pilar api secara bertahap padam, dan bola api merah seukuran kepalan tangan dan terbang ke kejauhan. Roh api tingkat tinggi, mata Li Longsing tiba-tiba berbinar, "Kejar!"